城堡的防御系统只能拖延敌人的攻击，但很快抓住他，别让他逃了！正合我意。许昕，别跑，我在。别把我当成奴隶主，老大。Benny Chandra 369, Maidet 6062, Yanto Yesi 8418, Febrian Sanjaya 6971, Charles Galung 6442, Miran Rashid 5201, Dis 2452, Frankie Prima 5807, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada. Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali mengobati kegabutan kalian, dengan membawakan alur cerita spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part 228. Dan biar nggak kelamaan openingnya, maka segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskan. 反地球者，诛！ Pada part sebelumnya, setelah kapal semesta kelas F yang ia tumpangi keluar dari ruang gelap di alam semesta, Luo Feng pun tampak tercengang saat melihat benua besar yang mengambang di angkasa. Dan tidak lain, benua tersebut adalah markas utama perusahaan virtual alam semesta, yang luas dari benua itu sendiri, tidak dapat diukur menggunakan meteran biasa guys. Karena menurut apa yang dikatakan oleh Tuan Shao, luas benua yang mengambang itu setara dengan 1 tahun cahaya, atau sekitar 90 triliun kilometer. Buset deh, ini mereka ngukurnya pakai apa ya guys? Sementara Luo Feng, setelah mendengar penjelasan dari Tuan Shao tentang luas benua yang merupakan markas pusat perusahaan virtual, ia pun makin terbelalak kaget, sembari menanyakan pada Tuan Shao, tentang asal-muasal benua besar tersebut. Karena menurut Luo Feng, walaupun terdapat banyak misteri tentang terbentuknya banyak tempat misterius di alam semesta, namun, akan sangat mustahil jika benua besar tersebut dapat terbentuk secara alami. Mendengar pertanyaan Luo Feng, Tuan Shao pun hanya menggelengkan kepala, karena faktanya, dia pun tak mengetahui tentang asal-usul benua besar tersebut. Saat itu, walaupun benua besar itu terlihat cukup dekat, namun kapal alam semesta yang ditumpangi Luo Feng yang saat itu melesat dengan kecepatan cahaya, masih harus menempuh perjalanan selama 13 jam, barulah tiba di pintu masuk benua. Yang menurut penjelasan di novel mengatakan, walaupun benua besar itu terlihat seperti sesuatu yang terbentuk secara alami dengan dikelilingi bintang dan planet-planet, namun, di dalamnya dilengkapi dengan teknologi yang menakutkan. Di sisi lain, saat kapal semesta kelas F itu terbang melintas di atas benua besar tersebut, Luo Feng tampak takjub dengan pemandangan di sekitar, yang dimana planet dan bintang yang mengelilingi benua itu, terlihat seperti sebuah formasi pertahanan. Di sela kekagumannya itu, tiba-tiba terdengar Tuan Shao berkata, bahwa Luo Feng jangan tertipu dengan tampilan planet dan bintang yang mengelilingi markas besar perusahaan, karena faktanya, planet dan bintang itu adalah senjata berteknologi tinggi, dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Mendengar ucapan itu, Luo Feng yang sudah sering mendengarkan penjelasan Babata tentang para pejuang abadi yang menjadikan planet dan bintang sebagai mainan, ia pun tak merasa kaget dan hanya mengangguk pelan. Karena jika para pejuang abadi saja sudah bisa melakukan hal itu, otomatis, perusahaan virtual yang merupakan salah satu dari 5 organisasi kuat di alam semesta pun, dapat melakukan hal yang lebih gila dengan teknologi yang mereka miliki. Bahkan bisa saja, formasi planet dan bintang yang mengelilingi benua besar tersebut, hanyalah sebagian kecil dari sistem pertahanan yang dimiliki oleh perusahaan virtual. Singkat cerita, setelah 13 jam terbang di atas benua besar tersebut, tampak kapal semesta yang ditumpangi oleh Luo Feng pun mulai memasuki pangkalan, dan perlahan-lahan mulai mengurangi kecepatannya. Dan di saat kapal semesta itu telah sepenuhnya berhenti, Luo Feng dan Tuan Shao pun segera bergegas keluar dari pintu kabin. Di saat yang sama,
terlihat seorang pria bertanduk hijau yang mengenakan armor pertempuran berwarna perak, bersama 10 pejuang abadi, tampak berdiri dengan rapi di depan pintu kabin kapal semesta. Yang dimana saat melihat Luo Feng, 10 orang itu pun langsung menunduk hormat, begitupun dengan si pria bertanduk hijau, yang juga menunduk hormat sembari berkata, "Yang mulia Luo Feng, saat ini Anda telah ditunggu oleh Kesatria Feng, jadi mari ikuti kami," ucap si pria bertanduk hijau. Mendengar ucapan itu, Tuan Shao pun memandang ke arah Luo Feng sembari menganggukkan kepala. Sementara Luo Feng, sebelum mengikuti ajakan dari si pria bertanduk hijau, ia pun tak lupa untuk mengucapkan kata terima kasih pada Tuan Shao, yang telah setia menemaninya dalam perjalanan panjang. Yang dimana saat mendengar ucapan terima kasih itu, Tuan Shao pun menunduk hormat sembari berkata, "Yang mulia, dapat menemani Anda selama 3 tahun ini adalah sebuah kehormatan besar bagiku," ucap Tuan Shao. Sesaat setelahnya, Luo Feng pun mengikuti langkah kaki si pria bertanduk hijau melewati sebuah jalur transparan, yang memungkinkan Luo Feng dapat melihat jelas pemandangan di luar yang menampilkan barisan-barisan gunung dan bukit yang terlihat sangat indah. Di sela itu terlihat, di ujung jalur terdapat 3 pria yang tengah menunggu kedatangan Luo Feng. Yang dimana saat melihat Luo Feng, ketiga pria itu pun segera mendekatinya sembari berkata, "Yang mulia Luo Feng, ini adalah item yang sebelumnya telah Anda beli," ucap salah satu pria, sembari menyerahkan 3 kotak kecil. Yang dimana di dalam kotak tersebut, terdapat sebilah pedang bayangan emas, perisai kekosongan absolut serta buah kehidupan. Sedang untuk teknik ilusi sendiri, pertukarannya telah dilakukan di dalam ruang virtual. Karena pada dasarnya, setiap benda fisik seperti pedang perisai kapak dan linggis, serah terimanya hanya bisa dilakukan di dunia nyata. Saat itu, setelah menerima ketiga benda tersebut, Luo Feng pun langsung memasukkannya ke dalam ring penyimpanannya, sembari mengucapkan kata terima kasih, lalu kembali melangkah ke arah sebuah aula tembus pandang yang berbentuk oval. Yang dimana di aula tersebut, telah banyak mantan peserta pertempuran jenius puncak yang telah berkumpul dan duduk membentuk kelompok kecil. Dan tepat, saat memasuki aula tersebut, tiba-tiba Luo Feng dikejutkan dengan suara orang yang memanggilnya. Dan ternyata, orang itu adalah Long Yun, Jiang Mo dan Wuka, yang sudah lebih dulu tiba di aula tersebut. "Luo Feng, kemarilah dan duduklah bersama kami," ucap Wuka sembari tertawa. Sementara Luo Feng, ia pun segera melangkah sembari berkata, "Oh ya, apakah kalian tidak melihat Rong Jun?" tanya Luo Feng, yang saat itu tidak melihat keberadaan Rong Jun. Mendengar ucapan itu, Wuka pun berkata, "Mungkin sebentar lagi dia akan tiba di tempat ini," ucap Wuka. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum, sembari melihat ke arah sekelompok peserta pertempuran jenius puncak. Namun sesaat setelahnya, Luo Feng tampak mengerutkan keningnya, saat melihat seorang pria berjubah putih yang duduk sendiri di samping jendela. Melihat pria tersebut, Luo Feng pun segera tersenyum sembari memanggil nama Bolan, karena faktanya, si pria berjubah putih itu adalah si dewa kematian Bolan. Di sisi lain, mendengar ada yang memanggil namanya, Bolan pun segera berbalik sembari menyipitkan matanya, saat mengetahui bahwa yang memanggilnya adalah Luo Feng. Lalu sesaat setelahnya, Bolan pun kembali memalingkan wajahnya dan melihat keluar jendela, tanpa menghiraukan sapaan dari Luo Feng. Di sisi lain, tampak 10 pemuda yang menggunakan energi genetik untuk berkomunikasi. Saat itu, salah satu dari pemuda itu berkata, "Lihatlah tingkah para pemula itu, berani-beraninya mereka berbicara dengan si dewa kematian Bolan. Apakah mereka pikir mereka jauh lebih kuat dari kita, dan memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan si dewa kematian Bolan?" Ya benar, jika saja saat itu kita tidak dieliminasi secara sepihak oleh pihak perusahaan virtual, sudah pasti, Luo Feng itu akan kubuat babak belur, bunyi diskusi dari para pemuda tersebut. Singkat cerita, setelah menunggu selama 6 jam di dalam aula besar, seluruh peserta jenius pun telah berada di dalam aula, termasuk Rong Jun, yang saat itu tengah duduk dan berdiskusi bersama Luo Feng, Jiang Mo, Long Yun dan Wuka. Di sela diskusi itu, tiba-tiba terlihat seorang pria bermata merah yang mengenakan jubah sederhana, yang berbicara dengan suara serak, serta aura penuh tekanan yang terpancar dari tubuhnya, membuat Luo Feng dan 1000 jenius lainnya seketika menundukkan kepala. Saat itu si pria bermata merah itu berkata, dan memerintahkan para jenius untuk segera memasuki kapal semesta yang akan mengantar mereka ke wilayah semesta primitif. Sementara Luo Feng, saat mendengar ucapan itu, dia dan para jenius lainnya pun terkejut,
Karena faktanya, saat itu mereka tak melihat keberadaan kapal semesta yang dikatakan, dan yang ada hanyalah sesuatu yang menyerupai ikan yang sangat besar. Yang menurut penjelasan dalam novelnya, luas dari benda yang menyerupai ikan itu mencapai 1000 meter, alias 1 kilometer guys. Dan tak berselang lama, tiba-tiba dari bagian perut benda yang menyerupai ikan itu, terbuka sebuah pintu kabin yang sangat besar. Apakah ini adalah kapal semesta yang dimaksud? Gumam Luo Feng yang tampak terkejut. Karena faktanya, bentuk dari kapal semesta tersebut terbilang cukup aneh, karena menyerupai seekor ikan berwarna biru kusam yang benar-benar hidup. Dan saat pintu kabin telah sepenuhnya terbuka, Luo Feng dan 1000 jenius lainnya pun segera mengikuti si pria bermata merah yang saat itu memasuki kabin, dengan interior yang benar-benar menyerupai kapal pada umumnya. Melihat hal itu, Luo Feng dan para jenius lain pun baru mempercayai bahwa benda besar itu adalah kapal alam semesta. Sementara Luo Feng, ia pun bergumam, "Sial, hampir saja aku tertipu dengan bentuk kapal yang menyerupai ikan sungguhan ini," gumam Luo Feng sembari menggelengkan kepala. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Dasar bodoh, kau bahkan tidak tahu tentang ini. Ini adalah kapal alam semesta yang telah menyatu dengan bentuk kehidupan lain, seperti halnya bentuk kehidupan logam, tumbuhan, dan masih ada beberapa ras dengan bentuk kehidupan lain di alam semesta, yang benar-benar bisa menyatu dengan sebuah kapal semesta. Yang dimana kekuatan dari sebuah kapal yang telah menyatu dengan bentuk kehidupan lain, akan terus berevolusi seperti halnya ras manusia pada umumnya, dan itu memang benar-benar hidup, dan hal ini pun pernah aku jelaskan padamu, tepatnya saat di pelelangan Ganwu," ucap Babata lalu kembali berkata. "Dan jika prediksiku tidak salah, bentuk kehidupan yang telah menyatu dengan kapal semesta ini, setidaknya telah berada di level abadi," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun seketika tercengang. "Apa? Ini sungguh gila, perusahaan virtual ini benar sungguh gila, bahkan bisa menggabungkan bentuk kehidupan abadi dengan sebuah kapal milik mereka," ucap Luo Feng, yang terus melangkah mengikuti si pria bermata merah bersama jenius lainnya, yang saat itu telah memasuki aula besar di dalam kapal. Saat itu, setelah berada di dalam aula kapal, Luo Feng dan para jenius lainnya pun seketika terdiam karena merasakan tekanan tak berbentuk. Bahkan, si pria bermata merah dan 10 pejuang tingkat abadi pun ikut terdiam, saat melihat sosok pria bersisik ungu yang mengenakan seragam pertempuran berwarna hijau, yang saat itu telah berdiri di depan mereka sembari memerintahkan sistem cerdas kapal untuk segera melakukan perjalanan, dengan tujuan wilayah semesta primitif. Lalu sesaat setelahnya, tiba-tiba terdengar gemuruh yang menandakan mesin kapal tersebut telah dihidupkan, dan telah bersiap melakukan perjalanan. Sementara di luar kapal, tampak bagian ekor dari kapal semesta berbentuk ikan itu mulai bergerak, seolah-olah itu adalah seekor ikan yang sedang berenang. Dan sesaat setelahnya, tiba-tiba kapal itu melesat cepat, seolah-olah telah menghilang dari tempat berlabuhnya. Dan di saat kapal semesta berbentuk ikan besar itu telah mencapai kecepatan penuhnya, terdengar si pria bersisik ungu kembali memerintahkan sistem cerdas kapal untuk membuka jalur semesta primitif, diikuti terdengarnya suara gemuruh yang berasal dari luar kapal. Di saat yang sama, tiba-tiba Luo Feng dan 1000 jenius lainnya pun merasakan sakit di bagian kepala, dengan wajah yang tampak memucat. Bahkan saat itu, 700 dari 1000 jenius yang berada di kapal itu seketika jatuh tergeletak di lantai kapal, karena tak mampu menahan rasa sakit di bagian kepala, dengan pandangan yang menjadi buram. Melihat 700 jenius yang mulai berjatuhan, si pria bersisik ungu pun berkata, "Kalian bertahanlah, karena saat ini kita berada di jalur antara alam semesta asli dan alam semesta primitif. Yang dimana kedua wilayah ini memiliki jalur waktu yang berbeda, sehingga menciptakan gelombang waktu yang sangat kacau," ucap si pria bersisik ungu. Di sela itu, di saat Luo Feng berusaha keras menahan rasa sakit di kepala serta pandangannya yang semakin menjadi buram, tiba-tiba Babata berkata, "Wow, ini adalah jalur alam semesta legendaris dan penuh misteri, yang dimana aliran waktu di wilayah ini sangatlah kacau, bahkan aku yang merupakan sistem cerdas buatan pun merasa ketidaknyamanan. Hahaha, ini adalah suatu kesempatan yang sangat langka bagiku," ucap Babata dengan sangat bersemangat. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Sialan kau Babata, bisa-bisanya kau tertawa dalam keadaan seperti ini," ucap Luo Feng, sembari menahan sakit yang teramat sangat. Singkat cerita, setelah selama 6 menit menahan rasa sakit yang tak tertahankan,
perlahan-lahan kesadaran Luo Feng mulai kembali sepenuhnya, dan langsung terkejut saat melihat ratusan orang yang saat itu tergeletak di lantai kapal, dengan ekspresi wajah terlihat pucat. Bahkan, beberapa di antara mereka sampai meneteskan air mata karena tak mampu menahan sakit yang mereka rasakan. Di sela itu si pria bersisik ungu berkata, bahwa saat ini mereka telah memasuki alam semesta primal dan sebentar lagi, kapal semesta milik mereka akan tiba di kota kekacauan, yang merupakan kota tempat berlatihnya Luo Feng dan 1000 jenius lainnya selama 30 tahun. Saat itu si pria bersisik ungu juga berkata, bahwa dia sangat berharap, dalam 30 tahun ini 1000 jenius itu bisa lolos ujian dan tetap hidup. Dan saat itu, karena kecepatan waktu tempuh terbilang cukup tidak masuk akal, membuat Luo Feng dan para jenius muda kembali terkejut. Karena faktanya, belum 10 menit mereka melakukan perjalanan, namun sudah dapat sampai di sebuah kota di dalam wilayah semesta primitif. Ditambah lagi dengan perkataan si pria bersisik ungu yang mengatakan, bahwa dia sangat berharap mereka semua dapat tetap hidup, membuat Luo Feng dan para peserta lain pun bertanya-tanya, tentang bahaya apa yang akan mereka hadapi, hingga si pria bersisik ungu bisa berbicara seperti itu. Singkat cerita, setelah beberapa menit, kapal semesta berbentuk ikan yang melesat dengan kecepatan yang sangat wow itu pun telah tiba dan mengambang di atas kota kekacauan, dengan banyak bangunan kuno yang masih berdiri kokoh di dalam kota tersebut. Saat kapal telah sepenuhnya berhenti, tampak Luo Feng serta 1000 jenius lainnya keluar dari pintu kabin dan mengambang di atas kota tersebut, layaknya kumpulan serangga yang sedang beterbangan. Di sela itu, tampak siluet pria berjubah hitam dengan bagian kepala yang dipenuhi sisik hijau, yang melesat dan berhenti di depan Luo Feng dan 1000 jenius lainnya sembari berkata, "Perkenalkan, aku adalah penerima di kota ini. Dan kota ini disebut kota utama kekacauan, yang dikelola oleh 5 kekuatan besar di alam semesta. Yang diantaranya adalah perusahaan virtual alam semesta, dojo kapak besar, bank pertama alam semesta, bank galaksi universe, serta organisasi tentara bayaran alam semesta. Yang dimana perputaran waktu di kota ini berjalan lebih lambat dibandingkan alam semesta yang kalian tempati," ucap si pria berjubah hitam, lalu mengajak 1000 jenius itu untuk mengikutinya. Saat itu, di saat berjalan mengikuti si pria berjubah hitam, pandangan Luo Feng dan 1000 jenius lainnya pun tampak terfokus pada orang-orang yang duduk bersila di balkon-balkon bangunan kota, dengan aura kuat yang terpancar dari tubuh mereka. Yang dimana sebagian dari orang tersebut, seperti sedang menggambar sesuatu di dinding-dinding bangunan. Lalu sesaat setelahnya, tiba-tiba, pandangan Luo Feng kembali tertuju ke arah langit, yang dimana saat itu, tampak ruang di udara tersebut seperti terbelah, diikuti munculnya beberapa sosok pejuang abadi yang saat itu memandang rendah ke arah kelompok Luo Feng sembari berkata, "Lihatlah kelompok bocah junior itu," ucap salah satu pejuang abadi. Di sela itu, salah satu dari mereka pun kembali berkata, "Kau jangan berkata seperti itu, karena aku mendengar, bahwa di antara para junior itu, ada seorang junior bernama Bolan yang memiliki kekuatan luar biasa," lanjut salah satu pejuang abadi. Di sisi lain, di sela langkah kakinya, si pria berjubah hitam yang menuntun Luo Feng dan kelompoknya pun kembali berkata, "Kalian ingatlah, di dalam kota utama kekacauan ini terdapat banyak makhluk absolut yang sedang berlatih, dan kalian jangan pernah mencoba untuk mengganggu mereka. Karena jika itu sampai terjadi, maka aku akan segera mengirim kalian keluar dari wilayah primitif dan mengakhiri partisipasi kalian," ucap si pria berjubah hitam. Mendengar ucapan itu, Luo Feng dan sekelompok jenius lain pun seketika mengangguk secara bersamaan. Lalu setelahnya, si pria berjubah hitam kembali berkata, "Kalian lihatlah, di antara banyak gedung di dalam kota utama kekacauan ini, terdapat gedung-gedung dengan pintunya yang berwarna putih dan abu-abu. Yang dimana warna putih itu menandakan, bahwa bangunan itu belum ada yang menempatinya. Dan jika kalian ingin menghuni bangunan tersebut, kalian cukup menempelkan tangan kalian pada pintu masuk bangunan, yang otomatis kalian akan menjadi pemilik dari bangunan tersebut. Dan ingatlah, kalian hanya boleh memilih satu bangunan saja," ucap si pria berjubah hitam. Sementara Luo Feng, di sela langkah kakinya, ia pun tampak terkejut, saat melihat gambaran-gambaran aneh yang ada pada bagian dinding balkon di tiap-tiap bangunan. Yang dimana gambar itu sendiri, seolah-olah telah diresapi dengan hukum asal-muasal. Di sisi lain, melihat Luo Feng dan para jenius yang pandangannya terfokus pada gambaran-gambaran aneh tersebut, tiba-tiba si pria berjubah hitam kembali berkata, "Apakah kalian tertarik dengan gambaran-gambaran itu?"
Jika benar demikian maka kalian boleh melihatnya. Siapa tahu dengan demikian, kalian akan dapat memahami makna dari setiap gambar. Karena pada dasarnya, semua gambaran itu adalah bentuk imajinasi dari para jenius terdahulu tentang hukum asal-muasal yang mereka latih. Dan satu hal lagi, di dalam kota utama kekacauan ini memiliki peraturan, yang dimana setiap anggota yang berada di sini tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam pertempuran. Karena jika itu sampai terjadi, maka kalian akan kami bunuh, ucap si pria berjubah hitam, lalu kembali berkata. Ingatlah kalian hanya diberi waktu selama 30 tahun untuk berlatih di wilayah primitif ini, jadi manfaatkanlah waktu berharga ini untuk memperkuat diri, ucap si pria berjubah hitam, lalu kembali berkata. Baiklah, ayo kita lanjutkan perjalanan karena aku akan membawa kalian ke pusat kota kekacauan, yang merupakan tempat tinggal si pemilik kota. Mendengar ucapan itu, Luo Feng beserta 1000 jenius lainnya pun segera mengangguk pelan, lalu bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun belum sempat melanjutkan langkah, tiba-tiba, dari kejauhan muncul seekor binatang bertanduk tunggal setinggi 3 meter, dengan sisik merah yang menutupi seluruh tubuhnya, tampak berjalan ke arah mereka. Dan itulah guys, ending dari pembahasan Donghua Swallowed Star, part 228. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 主人，地球土著。